Emosi itu kan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kan Mas Anies, bertindak. Nah kadang ada emosi-emosi yang membuat perilaku atau tindakan kita itu nggak terkontrol. Misal kayak kita sering marah, terus kita misal banting HP atau apa, itu kan nggak terkontrol kan. Akhirnya kan merugikan diri kita sendiri. Bahkan orang lain juga kadang. Nah, kan sekarang juga mungkin karena kita tidak bisa tadi ya menahan emosi, kemudian mengontrol diri kita sendiri, atau bahasa lain saja begini, kita tidak mengenal diri kita sendiri, sehingga ketika kita berbuat sesuatu itu kadang nggak sadar, karena tadi ada emosi atau hawa nafsu yang menguasai diri kita. Nah, terus perilaku itu kan sekarang banyak ya, ada kriminalitas, kalau dana muda ada kenakalan remaja, anarkisme dan lain-lain. Kalau di para pejabat itu ada korupsi, macam-macam. Padahal kan Islam sudah jelas itu. Sudah jelas mengatakan, Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena kamu pasti punya surga. Artinya bukan berarti kita nggak marah terus kemudian datang surga, itu enggak. Tapi kita nggak marah berarti akan mendatangkan kebahagiaan. Ketenangan. Ketenangan. Berarti surga yang dimaksud itu seperti itu tadi. Ya. Jadi kalau saya Azhar Nuji pernah mengatakan anil mar'i la tas'al wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqarniyat tadi. Jadi kalau kita ingin dihargai orang atau kita ingin bersama dengan orang baik, kita ingin berlaku dengan perilaku yang baik, maka kita bersama dengan orang baik kan gitu. Tergantung kumpulan kita. Kalau misalnya berkumpul dengan orang yang tidak baik, orang yang suka nongkrong yang tidak baik gitu kan, artinya nongkrong yang tidak manfaat. Kalau di sini kan nongkrong baik ini, kita ngopi malam-malam gitu kan, membahas tentang sesuatu yang punya nilai manfaat. Nah, ada nilai manfaatnya, ini manfaat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDIS dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar DDIS dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-195. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani oleh teman ngopi saya. Ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kabarnya Anies gimana Mas Alhamdulillah Aldi? Sehat. Sehat ya? Mas Anies gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nah, sehat. Mas Aldi, ini malam ini kita juga sudah kedatangan tamu. Ini beliau tidak asing bagi kita. Iya. Beliau adalah Ustadz Sholehul Hadi, atau biasa kita panggil siapa Mas Aldi? Ustadz Icul. Ustadz Icul. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pripun Ustadz? Alhamdulillah kabar sehat, semangat selalu. Nah, ini kayaknya kemarin kita ketemu di mana Ustadz? Di USM. Acara apa itu? Acara USM berselawat. Oh, yang sama Azahir itu ya? Ya, kebetulan sama Azahir. Kalau jenengan sama Saldi sering ketemu. Ya, transaksi Mas. Nah, Mas Aldi, Ustadz, ini alhamdulillah kita bisa silaturahim kembali di acara ngopi. Nah, kira-kira Mas Aldi, kita malam ini mau bahas apa sama beliau? Kita akan membahas tentang emosi dan mengontrol diri, Mas Anies. Emosi dan mengontrol diri. Itu Iya, gimana karena itu? kan emosi itu kan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kan, Mas Anies. Bertindak. Nah, kadang ada emosi-emosi yang membuat perilaku atau tindakan kita itu nggak terkontrol. Misal kayak kita sering marah, terus kita misal banting HP atau apa, itu kan nggak terkontrol kan. Akhirnya kan merugikan diri kita sendiri. Bahkan orang lain juga kadang. Nah, kan sekarang juga mungkin karena kita tidak bisa tadi ya menahan emosi, kemudian mengontrol diri kita sendiri, atau bahasa lain saja begini, kita tidak mengenal diri kita sendiri, sehingga ketika kita berbuat sesuatu itu kadang nggak sadar, karena tadi ada emosi atau hawa nafsu yang menguasai diri kita. Nah,
Terus perilaku itu kan sekarang banyak ya, ada kriminalitas, kalau dana muda ada kenakalan remaja, anarkisme dan nah, lain-lain. kalau di para pejabat itu ada korupsi, macam-macam. Nah, kira-kira itu fenomena seperti apa yang mungkin harus kita, apa Mas Lidi, harus kita hindari ya? Ya, dan kita dalami juga bagaimana tadi kita mengenal diri kita. Makanya termasuk emosi, terus perilaku kita kan nanti yang akhirnya membentuk akhlak kita juga kan Mas. Misal kita dicap akhlaknya buruk atau gimana kan itu mempengaruhi juga kan. Ya, artinya kan penampilan luar kita bagaimana kan gitu. Nah, penampilan luar itu kan tergantung bagaimana di dalam diri kita atau inner beauty kita. Nah, Ustadz monggo bisa menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengendalikan diri untuk tidak selalu emosi, monggo Ustadz. Ya, baik. Agar kita tidak mudah untuk emosi dan bisa mengendalikan diri adalah dengan cara kita itu sadar bahwa kehidupan ini kan pastinya ada banyak perbedaan. Perbedaan berpendapat, perbedaan penampilan, perbedaan pendapatan, kemudian juga perbedaan dari segi keluarga, lingkungan, dan sebagainya. Kegiatan pun juga berbeda. Nah, ketika kita berada dalam sebuah lingkungan yang berbeda, kemudian tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita marah dengan sendirinya. Wah, ini kok nggak sesuai dengan ekspektasi nih, ini nggak sesuai dengan rencana saya. Kecewa Dengan berlebihan, kemudian dia marah, dia lampiaskan dengan orang lain gitu kan. Temannya dilempar pakai pecisnya misalnya. Dan ini tentunya ini contoh yang paling ringan, paling kecil yang mungkin kita hadapi setiap saat. Tetapi untuk lingkungan yang lain, misalkan kita keluar dari ranah lingkungan kita, kemudian kita pergi ke suatu tempat, di sana kita sebagai panitia misalnya, ini kok tidak sesuai dengan rencana yang kemarin kita bikin, planning kita bikin, berarti apa yang harus saya laksanakan? Kita harus kontrol. Oh, jangan langsung kita memvonis. Kita nafas dulu, kita introspeksi, apa sih yang kurang? Ini kok kelihatannya sudah saya maksimalkan, kok masih kurang gitu loh, masih kurang ngeh gitu loh. Ini panitia lainnya kok kurang paham ini. Apakah saya harus marah? Nggak sesuai dengan ketentuan yang saya rencanakan gitu. Bukan begitu, tapi ayo kita bersama duduk misalnya, kita berdiskusi apa sih yang menjadi kurang jelas dari apa yang sudah saya jelaskan kan gitu. Apa sih yang menjadi keinginan kalian kok sehingga apa yang saya rencanakan yang sudah saya setting tidak dilakukan gitu. Jadi lebih banyak ngobrol, komunikasi. Kemudian gini, dalam lingkungan keluarga misalnya, kita sebagai orang tua punya anak, dididik uangnya lepol, disuruh ngaji susah, disuruh belajar nggak mau belajar, sukanya main terus. Biasanya kan kalau orang punya idealis sebagai orang tua, idealis tinggi gitu, anak ini kok nggak bisa ngaji sesuai dengan keinginan orang tua. Kamu mau jadi anak apa gitu kan? Terus kata-katanya keluar semua. Ingin jadi anak setan, kata-kata kasar pasti keluar. Kadang malah ada yang mengatakan anak misal bodoh dan sebagainya gitu. Anak bodoh, kemudian bully-bully itu muncul semua. Padahal itu anak sendiri. Ya, karena emosinya tadi itu. Apalagi mungkin seorang ibu yang sedang habis melahirkan, wah ini baby blues mungkin. Kecemasannya sudah sangat tinggi, kemudian amarahnya selalu mudah keluar. Terpancing tuh ya. Ya, perasaannya kan mudah berubah-ubah. Dalam jangka mungkin 2 minggu, 3 minggu, seperti itu. Bahkan 1 bulan kadang masih terbawa. Sehingga cepat marah, kemudian cepat selesai. Kemudian kalau marahnya banget itu, kemudian sampai ada tindakan yang luar biasa, mungkin dia lempar pakai panci, mungkin dia jewer anaknya, tendang anaknya, dan sebagainya, dengan kata-kata kasar mungkin, atau fisiknya. Habis itu menyesal, ya Allah, maafin ibu, gitu. Bisa jadi seperti itu lah. Tapi kalau misal nggak menyesal itu berarti ada apa itu? Kalau tidak menyesal berarti ini bukan masalah baby flu. Mungkin dia lebih ke memang jatahnya atau memang mentalnya begitu, karakternya begitu. Padahal kan Islam sudah jelas itu. Sudah jelas mengatakan, Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena kamu pasti punya surga. Artinya bukan berarti kita nggak marah terus kemudian datang surga, itu enggak. Tapi kita nggak marah berarti akan mendatangkan kebahagiaan. Ketenangan. Gitu ya. Berarti surga yang dimaksud itu seperti itu tadi ya? Salah satunya adalah ketika kita tidak marah, mengontrol amarah kita karena kita kecewa. Bukan sesuatu kerusakan yang akan kita alami ya, kemudian bukan sesuatu yang hancur ataupun berantakan yang kita lakukan setelah ini, tapi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya emosi tapi saya kontrol. Karena yang paling susah kan menahan amarah gitu.
Jadi kalau perang paling susah itu adalah menahan hawa Diri nafsu, sendiri ya. mengalahkan diri sendiri. Dalam artian kita mengontrol diri, berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang santun, yang baik. Dan kalau dalam keluarga, apalagi anak sendiri, coba bisa nggak seandainya seorang ibu ataupun bapak marah dengan anak, tapi yang kata-kata keluar itu sumpah, tapi bukan sumpah serapa, tapi sumpah kebaikan. Saya doakan kamu jadi anak gemuk gitu. Mungkin anaknya kurus gitu. Kan sudah terbukti Mas Aldi itu kan ya. Nah, itu mungkin pernah gitu kan. Dia pernah kurus gitu. Jadi atau Sekarang mungkin, kerjanya dikabulkan itu ya. Mungkin orang tuanya pernah bilang, tak doakan jadi anak yang gendut ya, biar sehat gitu kan. Ternyata sekarang ginuk-ginuk kan. Itu contoh. Kan dulu ada loh yang salah satu cerita itu seorang imam di Masjidil Haram itu kan juga pernah dalam artian dikutuk sama ibunya, tapi kutuk yang baik, kutukan yang baik. Dikutuk tapi didoakan gitu ya. Didoakan. Karena memang amarah itu ketika ibu memarahi anak itu omongannya itu bisa menjadi kabul. Contohnya kan dulu bahkan digambarkan ada legenda malin kondang, walaupun kita nggak tahu apakah itu mitos atau fakta ya. Fakta, tetapi itu menjadi sebuah contoh gambaran. Mungkin pada saat itu banyak ibu-ibu yang suka mengata-ngatain anaknya itu menjadi kabul gitu. Dan ini tergantung kembali kepada seorang ibu bisa menata moralnya gitu, akhlaknya terutama. Ustadz, ini menarik Mas Aldi. Ketika kita ngomong tentang bagaimana kita mengendalikan emosi atau amarah kita, kan tadi ada hadis Nabi, la taghdab wa lakal jannah. Kalau kamu bisa menahan amarah, maka bagimu surga, kan gitu Ustadz ya? Ya, betul. Gini Ustadz, kalau misalkan nih, kita ngomong tadi orang tua, kalau kita kembali ke anak muda Mas Aldi ya, itu kan anak muda yang lagi mencari jati dirinya, atau lagi semangat-semangatnya yang membara kan. Jadi terkadang kan rasa ingin tahunya kan tinggi, sehingga apapun yang mereka ingin tahu ya itu dilakukan, termasuk melakukan hal yang tidak baik atau hal negatif. Ini dia penasaran dengan hal-hal seperti itu mungkin ya. Termasuk kan kemarin ada rame-rame gereja itu kan bagaimana mereka tuh pengen menonjolkan substansinya atau esensinya untuk dihargai, untuk diakui sebagai remaja yang kuat gitu kan. Itu kan anak muda Ustaz. Tapi kalau orang tua apakah juga seperti itu? Artinya pengen tahunya juga tinggi Ustaz. Di dalam kampung lingkungan kita itu kadang ada seorang dewasa yang pengen dihargai. Maka ketika ada kumpulan RT itu selalu berpendapat. Tapi pendapatannya kadang nol, maksudnya tidak ada solusinya gitu. Jadi dia berpendapat, tapi tujuannya adalah untuk eksistensinya supaya dia diakui sebagai orang yang berpengaruh, berpengaruh, kemudian dia punya kemampuan. Tapi ternyata ini omdo ya. Ujung-ujungnya omong tok tapi nggak mau melakukan misalkan. Atau dia merencanakan punya usulan urak melu urunan gitu kan. Tapi maidu ya. Jadi ada istilah maidu sayi'ah gitu kan. Bukan mau itu hasanah tapi maidu sayi'ah. Dia suka ngomong tapi sing ali-ali gitu. Tapi banyak juga yang menyulut amarah lainnya gitu. Dia terbiasa ngomong ini, pasti ngomong tok. Nanti besok nggak akan ada tindakannya gitu. Makanya dia dikatakan sebagai orang yang hanya bicara. Dan ini karena ada latar belakang yang memang ingin dihargai. Karena mungkin atau mungkin ini Ustadz, ya. Dulu Mas Ramadhannya nggak bahagia atau gimana, kemudian karena dari keluarganya itu dia sebagai sosok, sebagai kepala rumah tangga, barangkali yang tidak terlalu dihormati di rumahnya. Maka dia mencari tempat yang bisa menghargai kalau dia. Bahasa lainnya itu mencari pelampiasan di luar rumah. Betul, gitu ya. Mencari pelampiasan di luar rumah itu. Sehingga apapun dia disampaikan supaya dia mendapatkan penghargaan istilahnya, pengaruh, atau dia bisa dianggap sebagai orang yang berpengaruh, dia sebagai orang yang intelek dalam hal ini, dalam hal itu kan gitu. Gitu. Tapi kan kalau laki-laki itu memang kadang cenderung ingin dihargai Mas Anis. Intinya dia pengen lebih dari orang lain gitu loh. Ada perasaan seperti itu. Ya. Artinya kan kita ingin membranding diri seperti itu, bahwa kita bisa gitu loh. Pengen diakui gitu ya. Nah itu bagaimana cara kita itu membranding diri kita atau menunjukkan eksistensi diri kita itu biar nggak terlalu berlebihan dan merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain bahkan gitu. Kalau ingin eksistensi itu dilihat dari bakatnya. Kita punya keahlian apa, punya bakat apa, punya kecenderungan di bidang apa. Itulah yang nanti kita kembangkan. Jangan memaksakan diri, apalagi umur yang 40. 40 tahun ke atas tuh jangan memaksakan diri dengan upaya-upaya baru. Misalkan yang belum ke atas tapi kok memaksakan diri untuk main game yang itu kan nggak ini ya. Kalau masalah game itu kan sebuah tradisi ya mungkin ya. Waktu dia sebelum umur 40, dia masih umur
20-an, kemudian sampai 30, 40. Ini menjadi hal yang sudah menjadi hal yang biasa dia lakukan sampai dia umur 40 masih melakukan itu. Tapi begini, ketika orang itu tadi kan ingin menonjolkan bakatannya. Bakat. Kalau misalnya umur 40 tahun ke atas, sebaiknya semeleh. Jadi urusannya sudah apa yang kita lakukan hari ini, kemudian dikembangkan sesuai dengan bidang kita. Jangan mencari yang lain gitu. Bagaimana kita tuh bisa menjadi manusia yang punya nilai manfaat buat orang lain. Paling tidak kita ikut organisasi. Ya, kalau di RT ya ikut kumpulan RT. Ikut kumpulan RT. Kalau masih muda ikut Karang Taruna. Ikut remaja masjid. Ini kan bagian dari untuk menyalurkan menyalurkan bakat minatnya itu ya. Sehingga ketika dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari masyarakat, karena ini kan banyak juga yang orang sampai ke arah kriminal itu kan karena dia ingin mendapatkan pengakuan. Contohnya begini, saya ingin dihargai orang banyak karena di rumah saya sendirian, saya nggak punya teman, saya dibully, maka saya harus cari teman yang bisa sevisi dengan saya. Saya harus punya teman komunitas yang dimana komunitas itu bisa memperlihatkan saya itu orang bisa yang menghargai hebat. saya gitu ya, orang yang hebat. Duh, kok nggak bisa kalau secara baik-baik nggak bisa, kita harus secara yang brutal, kriminal. Kemudian kita menunjukkan cara kita dengan cara yang negatif. Oke. Gitu. Berarti gini saja, artinya Mas Aldi, komunitas atau organisasi itu memengaruhi perilaku kita ya Mas Aldi ya. Misalkan tadi ya ada anak muda yang di rumah itu nggak dapat pengakuan atau penghargaan dari orang rumah, kemudian nggak pernah kumpul-kumpul, kan merasa bahwa dirinya nggak berharga gitu kan. Kemudian nyari tempat bagaimana dia itu dihargai. Nah, termasuk kan tadi Ustadz menyampaikan kalau sudah tua nanti kumpul di majelis taklim, ikut ngaji. Kalau masih sebelum tua kan ikut kumpulan RT. Nah, kalau masih muda itu ikut remaja atau Karang Taruna. Betul. Itu bagian dari kita memberikan ekspresi diri kita untuk orang lain gitu ya. Ya, bisa mengekspresikan kebaikan. Jadi kalau saya Azhar Nuji pernah mengatakan anil mar'i la tas'al wasal angkorinihi fa innal qorina bil muqarniyak tadi. Jadi kalau kita ingin dihargai orang atau kita ingin bersama dengan orang baik, kita ingin berlaku dengan perilaku yang baik, maka kita bersama dengan orang baik kan gitu. Tergantung kumpulan kita. Kalau misalnya berkumpul dengan orang yang tidak baik, orang yang suka nongkrong yang tidak baik gitu kan, artinya nongkrong yang tidak manfaat. Kalau di sini kan nongkrong baik ini, kita ngopi malam-malam gitu kan, membahas tentang sesuatu yang punya nilai manfaat. Nah, ada nilai manfaatnya, ini manfaat baik. Tapi kalau kita nongkrongannya di sana hanya untuk nanti keluar nomornya berapa, nah itu kan beda hal. Kalau cewek lewat sweet gitu ya. Kan. Jadi kumpulnya dengan siapa? Kalau misalkan kumpul dengan orang baik, pasti dia akan jadi orang baik. Kumpul dengan kiai, pasti dia minimal punya ilmu yang diambil dari kiai. Jadi kiai. Bukan nggak harus jadi kiai gitu. Berarti sesuai dengan ini ya, Ustadz, Nabi kan pernah menyampaikan al muslim beratul muslim itu kan. Ya. Orang Islam itu kan cerminan bagi orang Islam yang lain. Orang Islam yang lain. Termasuk ada yang sabda Nabi juga di hadis riwayat Imam Bukhari itu, kalau redaksi bahasa Indonesianya adalah orang Muslim itu adalah orang yang orang lain itu menjadi aman dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi artinya dia tuh punya kekuatan yang luar biasa yang bisa membuat masalah misalnya, tapi dia tahan karena untuk mengamankan teman-temannya ini. Jadi Islam tuh menghargai hak-hak orang lainnya. Jadi jangan sampai kita mencederai adanya perkumpulan, pertemanan, persahabatan, itu jangan sampai. Jadi kita menjaga kebaikan orang-orang Muslim yang lainnya. Jadi menjaga lisan kita. Karena juga ada al-aqu salim fi jismi salim misalkan. Jadi orang yang pintar itu dalam kondisi badan yang sehat misalkan. Kemudian man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu misalkan. Jadi memuliakan tamunya. Kemudian ada juga sabda Nabi yang kita itu bisa menjadi orang ya yang bisa menjaga lisan kita dari omongan-omongan yang negatif. Oke, nah ini menarik Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa, kalau intinya kan tadi kita punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain gitu kan. Nah sekarang Mas Aldi, zaman digital, semua kan serba online ya. Semua serba cepat itu kan. Nah apakah kita juga bisa menjadi pribadi yang baik dengan cara, misalkan tadi, pokoknya untuk menghindari maksiat kita di rumah saja, tapi ceklan HP. Nah, itu kan gimana Ustadz? Tidak apa-apa, lebih baik itu. Misalkan gini, kan tadi ada orang yang beriman adalah orang yang mampu atau bisa menghargai tamunya kan gitu kan. Nah, kalau misalkan nih kita lagi makan-makan nih, kemudian status makanan itu kan biar tetangga WhatsApp kita itu gimana itu?
Jadi kita bikin status makanan yang ada di hadapan kita buat story. Aman nggak? Aman nggak masalah gitu. Nanti orang lain marry gitu. Gimana jadi itu? dia nanti jadi marah. Gitu. Ini gayanya toh Mas Aldi malah gawe status isinya roti Bandung kayak gini kan, gampang saya juga bisa beli gitu kan. Ini gimana? Roti 400.000. 400.000. Ini gimana? Boleh nggak? Boleh aja. Tujuannya apa? Pamer, ya nggak masalah gitu. Yang dosa misalkan dia kan dosa-dosa sendiri. Tapi kalau yang lihat, janganlah kita terus, ya Allah Gusti, aku pengen kayak gitu, selawati aja gitu. Jangan marah. Jadi untuk update status, yang marah orangnya lihat. Kita yang update kan enjoy. Terus kemudian kalau Valdio Klim Devau, kita bersama gini, saya buka HP. Kita ngobrol, tapi saya buka HP. Bikin emosi. Maka kan akhlak saya ini yang dipertanyakan. Kenapa ketika ngobrol sama Mas Aldi, ketika ngobrol sama Mas Anies, justru saya malah dengan asiknya main jajan sendiri. Tapi ketika saya di luar sana, saya malah komunikasinya dengan kalian gitu, dengan Mas Aldi, dengan lewat HP, lewat HP, lewat WhatsApp, dan mencuekin orang yang di sana. Nah, itu apakah juga termasuk bagian dari akhlak yang baik, Ustaz? Tidak itu. Tidak, jadi itu mencederai pertemanan gitu. Kan katanya gini, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Kenapa? Itu penyakit. Saya juga pernah ngalami waktu awal-awal pegang HP. Jadi kalau ketemu teman, saya malah saya asik HP-an bikin. Saya chat itu orang-orang sana gitu. Tapi begitu kumpul dengan mereka, malah orang sini yang chat itu. Gimana ini? Akhlaknya nggak baik, bikin emosi nggak? Emosinya. Maka HP itu kadang-kadang ya kita harus taruh gitu. Kita taruh. Jadi kalau dibicarakan apa? Bahwa komunitas itu sangat berpengaruh ya, Ustadz. Berarti kan ada fenomena-fenomena misal kayak kemarin ada anarkisme, terus ada hal-hal misal ternyata pemerintah kita banyak yang korupsi dan lain sebagainya, itu berarti sebenarnya kita itu ada porsi untuk apa ya, melakukan hal yang sama. Intinya banyak OTT apa? OTT penyebab gitu loh. Kita jangan-jangan juga menyebabkan orang korupsi. Misal kita membangun budaya seperti apa, kemudian kita menyebabkan orang korupsi juga. Gitu. Pernah dengar ada yang mengatakan demikian, mantan bupati mungkin ya. Oh, kita korupsi wajib harus gitu kan? Pernah ya? Pernah dengar? Yang pernah viral itu ya. Loh, kenapa kok beliau sampai mengatakan demikian? Ternyata lingkungannya begitu semua gitu. Lah, kalau kita melihat orang-orang yang korupsi kemudian ditangkap oleh KPK, kalau kita kan punya hukum namanya KPK. Terus kemudian yang di sana-sana juga kok ada yang ditangkap, ada yang tidak. Ada yang sempat mau jadi tersangka, nggak jadi. Berarti kan kesannya di masyarakat, apakah dipilih-pilih itu? Kita jangan bahas itunya, tapi kita bahas diri kita. Jangan sampai kita melakukan seperti yang mereka lakukan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan sampai kita makan sesuatu dengan cara yang batil. Orang korupsi kan jelas itu bil batil kan. Tidak diperbolehkan. Karena kalau korupsi itu kan podo karo maaf nih, mencuri, itu enggak? Iya, mencuri. Asariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma, yaitu jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Itu jelas itu firman Allah, mencuri itu ya harus dipotong tangan kan gitu tuh. Jazaa'an bima kasaba, jadi sebagai balasan dari apa yang dia lakukan. Jelas nggak perbolehkan itu. Itu kalau sifat yang artinya itu kan mencederai manusia lain. Iya. Kan kadang begini Mas Aldi, emosi atau amarah kita kan muncul kadang juga dari eksternal, dari orang lain, bisa dari orang sekitar kita, keluarga atau teman macam-macam kan. Kadang juga muncul dari internal kita. Mungkin contoh ada cita-cita yang belum terwujud, kemudian gagal emosi kan gitu kan. Nah, betul. Nah itu gimana Ustaz? Bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan diri kita biar nanti ketika kita ada pencapaian yang belum tercapai itu ya biasa saja itu loh, nggak usah terlalu. Ada kalau yang anak-anak itu gini, yang sudah pernah kita lihat orang gagal mengerjakan tugas nangis. Ini resiko kalau misalkan ini sampai dibawa untuk dia sampai ke remaja dewasa, ini malah khawatirnya kalau nggak bisa marah. Gitu. Itu anak-anak betul ya? Anak-anak masih SD itu bilang, ya Allah matematika susah, nangis dia. Bijinya itu ya, 6 atau 7 karena harapannya ya? Matematika bisa dikuasai gitu. Tapi ternyata malah bikin dia nggak stres, gagal gitu. Jadi gimana ini? Khawatirnya, ini pendampingan orang tua. Oh gitu ya. Ada guru pertama, guru yang di sekolahnya itu nanti pastinya punya cara-cara khusus ya untuk mendekati anak itu supaya jangan sampai depresi ketika mengerjakan tugas. Kasih motivasi.
kamu kerjakan dulu, mungkin kamu lupa karena ini, nanti kamu tak kasih coklat misalnya, atau tak kasih ribet apa begitu, terserah. Tapi itu tujuannya adalah supaya anak itu jangan sampai sendirian, jangan sampai merasa sendiri, dia pusing sendiri, depresi sendiri, akhirnya dia marah-marah gitu ya. Kan ada yang sampai fatal tuh, sampai bunuh diri kan juga karena mungkin itu juga Ustaz. Karena ya itu banyak faktor. Nggak bisa kontrol dirinya sendiri itu kan bisa ya. Kontrol sendiri. Itu gimana Mas Aldi? Kira-kira ada anak muda yang sekarang kan banyak Mas Aldi ya. Padahal itu nggak pernah keluar, nggak di rumah saja, tapi gara-gara pegang HP, dia tuh jadi marah-marah sendiri. Jadi ketika dia jengkel sendiri. Itu kan mungkin fenomena hari ini yang terkadang kita nggak sadari bahwa itu bagian dari kita nggak mengenal diri kita sendiri. Sehingga ekspektasi yang dia lihat di HP tidak sama dengan realita sama yang dengan ada. itu loh. Nah itu dia. Nah, yang selagi kita masih bisa menahan amarah, kita bisa mengkontrol emosi kita, maka apapun yang kita lihat yang tidak sesuai dengan ekspektasi dalam media sosial, saya katakan media sosial karena yang memamerkan, yang memperlihatkan kebaikan-kebaikan, kehebatan-kehebatan, itu ada di media sosial. Sehingga sekarang kan anak SD, anak TK itu sudah bisa punya medsos. Walaupun itu difasilitasi oleh orang tuanya, tapi akhirnya yang menggerakkan dia. Bahkan dia ikut komen gitu. Dan dia secara tidak langsung ikut emosi dari komen-komen orang yang emosi. Nah itulah terus ada pembinaan secara tidak langsung. Di dalam media sosial itu, anak itu bisa membaca. Kemudian setelah membaca, niru ini. Wah ini kayak studi tiru lewat medsos ini. Akhirnya, ada komen kok marah-marah. Padahal yang komen marah itu kan anonim. Dia tidak bisa memperlihatkan aslinya, wujud aslinya. Karena dia khawatir kalau didatangi mungkin atau diteror. Sehingga anak itu terus ikut komen yang kasar. Akhirnya kata-kata kasar muncul. Nanti ujung-ujungnya adalah ancaman dan kriminalitas. Gitu. Sekarang banyak fenomena pinjol. Kalau tadi itu saya malah ditanya sama teman, saya punya teman, kali itu beli barang online itu nggak sadar dia tuh, barangnya datang. Nah, itu kan juga ada fenomena yang karena dia nggak sadar diri gitu kan, sehingga kalau nggak sadar diri yang dewasa sih aneh ya. Tapi kadang-kadang anak ikut beli. Itu sudah dewasa kan. Ya. Tapi kan itu kan tadi ada diri kita yang nggak bisa ngontrol, kemudian perilakunya itu muncul sendiri itu loh. Cek barang otomatis dia refleks ya, kemudian mencetik COD ya kan. Tiba-tiba datang loh, saya nggak merasa beli, ternyata anak yang kecil tadi. Berarti kontrol diri kita kan nggak kuat. Nah, mungkin cara agar nanti kita bisa mengontrol diri kita dengan baik itu bagaimana? Dan agama itu ada ajaran untuk itu atau tidak? Nanti kita akan bahas setelah jeda yang mau lewat dulu. Pemirsa Himajati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini bersama Ustadz Solikul Hadi dan Mas Aldi. Nah, Ustadz Icul. Ya, siap. Tadi sebelum iklan saya menyampaikan tentang bagaimana kita bisa mengontrol diri kita, baik secara internal atau eksternal, ataupun mungkin secara agama kan ada ajaran seperti itu. Ya. Nah, kira-kira apa saja Ustadz? Yang pertama, dalam membentuk komunitas. Misalkan kita ingin membentuk komunitas itu, berarti itu di eksternalnya. Di eksternalnya. Keluarga kan juga termasuk komunitas kecil bukan? Betul, iya betul. Cuman kalau di luar, anak sudah mulai keluar itu, dia harus membentuk komunitas yang positif. Kenapa? Sebagai orang tua ya, sebagai orang tua. Komunitas maksudnya pergaulannya dia. Betul. Jadi kalau kemarin sempat ramai itu kan, kelompok-kelompok tertentu yang bisa meresahkan orang lain yang melewat di jalan jadi resah, yang motor dan lain sebagainya. Itu kan karena dia sudah terlanjur membentuk sebuah komunitas itu. Maka dikatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Jadi jangan kita membentuk atau bekerja sama dalam hal keburukan, tapi justru kita diminta untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi cara memindahkan, mengontrol dia itu bisa berlaku yang baik, tidak ke arah negatif, kriminal dan sebagainya itu kalau kita ajak kepada hal-hal yang kebaikan, ketakwaan. Pergaulan atau komunitas itu mempengaruhi diri kita. Sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Termasuk yang tua-tua juga sama. Kita itu semakin soleh kalau ketemu dengan orang yang soleh. Bukan hanya namanya soleh, tapi juga perilakunya yang betul-betul soleh. Kemudian yang tua loh ini, apalagi yang muda kan gampang dipengaruhi. Yang anak-anak apalagi mudah untuk meniru. Tapi kadang yang mudah ditiru itu yang buruk. Seperti orang tua ketika di rumah, dia itu membentak, salah satunya membentak dengan pasangannya begitu. Anak itu nanti akan pintar juga membentak. Secara langsung tuh tersimpan di otaknya. Tapi kalau yang baik susah itu niru. Kenapa ya? Karena sesuatu yang efek tegang, efek kaget itu biasanya lebih mudah dimengerti, mudah ditiru daripada sesuatu yang datar. Biasanya kan kebaikan kan datar gitu. Makanya gini, kalau mencontohkan ya, ayo kita mau ke masjid sholat. Jangan kamu ke masjid aja sana. Sementara kita nyantai. Jangan begitu. Nanti anak pasti nggak mau. Itu teladan kita harus ditunjukkan ya. Kita harus menunjukkan itu. Kan sering toh orang-orang yang memberi contoh, dia hanya nonton TV kemudian kamu sana ke masjid, papa tak di sini aja. Ini kan anak ke masjid ya, ke masjid. Cuman nanti dia kok papa masih di rumah. Jadi rasa dendamnya muncul ya? Ya, rasa dendam dan rasa seolah-olah dia menolak gitu. Kok nggak sama gitu dengan nggak ikhlas untuk melakukan kebaikan dan itu kan? Iya betul, termasuk itu. Kemudian jadi Rasulullah sendiri dulu ketika mendidik sahabat-sahabatnya dan juga mungkin anak-anak beliau itu bagaimana Ustaz? Maksudnya contoh dari memberikan beliau teladan. Jadi gini, Rasulullah dulu kan bank data. Istilahnya kalau setiap ada kesulitan dari para sahabat itu ditanyakan Rasulullah langsung dijawab. Karena Rasulullah kan yang disampaikan selalu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang disampaikan bukan omong kosong seperti kita kalau ngobrol gitu. Tapi yang disampaikan tuh langsung bisikan dari malaikat Jibril kan gitu. Mulai dari ayat Quran, Al-Quran ataupun hadis qudsi. Dan sehingga Rasulullah juga menyampaikan hadis yang menjadi sebuah sunnah atau hukum kan gitu. Lah, ini gimana cara mendidik Rasulullah kepada para sahabat? Dengan perilaku beliau. Maka ada istilah pendidikan profetik. Pendidikan profetik itu pendidikan yang dicontohkan sendiri oleh Rasulullah dengan perilaku beliau. Bukan hanya beliau ceramah. Beliau memang punya halaqah ketika kumpul. Tapi di situ ada percontohan akhlak secara tidak langsung. Misalnya menjaga aib orang lain dalam hal di situ kan ada yang kentut, kemudian Rasulullah nggak bilang siapa yang kentut. Itu kan kalau kita mungkin gitu kan, buat guyon-guyon lucu-lucuan gitu. Oh Mas Aldi yang kentut ya, Mas Aldi ketawa sambil malu merah wajahnya. Yang lainnya, gitu kan, selesai. Tapi Rasulullah nggak, ayo kita wudhu bareng. Ayo mau sholat. Saya nggak kentut tapi saya mau wudhu. Terus akhirnya mereka ikut wudhu. Kenapa kok wudhu Rasulullah? Sunnah. Wudhu yang pertama tadi karena mau sholat wajib, tapi kalau masih punya wudhu yang kedua sunnah. Jadi kan nggak ketahuan siapa yang kentut. Untuk menutupi aib. Iya, untuk menutupi aib temannya itu dan itu contoh perilaku akhlak Rasulullah. Makanya ketika tadi ada pertanyaan bagaimana cara mendidik, ya perilakunya itu dicontohkan secara langsung. Berarti kan kalau kita bilang percontohan tadi ya Ustaz. Berarti situ kita nggak hanya mendidik orang lain ya, tapi kita juga mendidik diri kita sendiri. Ya, memaksa gitu. Mungkin wah anak kecil anak saya ini aib ini kalau misalkan sampai saya salah. Ayo ke masjid, tapi kita juga ke masjid walaupun sebetulnya lagi nggak enak badan. Aduh, ya udah ke masjid yuk. Demi anaknya itu supaya dia mau ke masjid. Makanya gini, kenapa sih anak-anak sekarang kok susah dikasih tahu? Dikasih tahu susah, marah, malah bantah gitu. Ya kita mungkin dulu pernah bantah sama orang tua gitu kan. Jadi kita kan harus bercermin juga dengan diri kita ya. Jangan-jangan yang salah itu diri kita. Kadang kan kita kalau ada orang lain salah atau mungkin anak kita atau teman kita salah itu kan kita merasa ya yang salah itu cuma dia. Betul. Sedangkan diri kita itu terbebas dari kesalahan. Ya, kadang-kadang kita itu nggak pernah introspeksi. Jadi contoh gini, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima kan itu. Jadi kita itu kadang-kadang masih terfokus sebagai anak kan itu. Anak itu suka bantah orang tua. Kemudian kita pulang, anak kita yang bantah kita. Kita marah sama dia. Oh, maaf saya ternyata masih seperti ini. Berarti ini cerminan saya kan gitu. Terus kemudian yang kedua, anak susah dikandani, susah dinasihati. Ternyata ada yang salah di dalam manajemen keuangan kita. Uang kita ternyata ambilnya dari uang yang batil, yang haram. Bahkan di dalam Wasiatul Mustafa kan jelas itu. Sayyidina Ali mendapatkan pesan dari Rasulullah. Pesannya gimana itu? Barang siapa yang makan barang halal gitu kan. Jadi man akalal halal sofadinuhu warqa qalbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. Jadi
ketika orang itu memakan makanan yang halal, maka dia itu hatinya akan menjadi lunak, gitu, mudah untuk mendapat masukan, tidak keras hati, ya. Wa safatinuhu, agamanya pun juga menjadi bersih, karena kan dia kan hatinya mudah menerima masukan. Walam yakun lida'wati hijab, dan doanya dikabulkan Allah. Makanya kadang-kadang gini, orang merasa, loh, dungone kok ora dikabulke, ya karena ada sesuatu yang salah dalam makananmu, mungkin makananmu tidak halal. Atau mungkin sudah belajar di pesantren sampai bertahun-tahun masih tetap sama kan? Ternyata akhlaknya atau mungkin perilakunya tuh nggak ada yang beda gitu. Nah, karena yang dibuat nafkah untuk sanggup di pesantrennya barangkali ada cuilan-cuilan yang haram. Jadi anak menjadi susah. Anak cenderung negatif, anak cenderung anarkis, marah-marah, bahkan kadang ngambil haknya orang lain. Gitu kan, wah repot ini mengambil haknya orang lain. Ternyata dicontohi orang tuanya. Ini anak pejabat loh. Ada anak yang suka bully. Kemarin ada kasus di media sosial itu yang viral itu, bahkan sampai dipanggil di DPR. Ini kan sekolah, anaknya dibully. Kemudian yang bully itu ternyata anak pejabat. Nah, kita nggak nyalahkan pejabat jelek tuh, nggak. Maksudnya kan kita tahu bahwa ada beberapa yang dari mereka itu yang melakukan batilan itu tadi. Jadi tirakatnya kita untuk apa? Mendidik diri kita sendiri, terus juga mungkin kita pengen mendidik anak suatu saat. Kalau saya kan belum punya anak ya, mungkin jenengan sudah punya 3 anak, itu tirakatnya itu gimana, Ustaz? Jadi untuk gitu. bisa mendidik gitu. Saya tuh hanya gini, setiap sholat itu membacakan Al-Fatihah satu-satu untuk anak, gitu aja. Namanya disebutkan, lengkap namanya itu yang Fatihah satu-satu. Ya. Tuh, kemudian ibaratnya kalau dulu guru kita mengatakan ini adalah ruhaniyah gitu. Jadi nafkah batin itu ada. Kalau nafkah lahirnya itu adalah sanggup, uang, jajan dan sebagainya, makan tiap hari. Tapi kalau nafkah batinnya itu adalah doa, Fatihahnya. Kemudian ada ijazah juga dari Syekh Malik Al-Mamlaki itu. Allahumma shlih dzurriyyati wahdihim ila sabili rasyad. Itu ijazahnya dari Syekh Malik Al-Mamlaki itu mengatakan itu doanya kepada Allah langsung. Itu setiap ba'da salat 11 kali. Yuk, nanti habis itu disebutkan nama-nama anaknya, ada berapa anaknya. Nah, ini mungkin salah satu ikhtiar ya. Ikhtiar bagi kita sebagai orang tua, yang para pemirsa yang orang tua, menjadi orang tua punya anak, cara mendidiknya adalah salah satunya dengan begitu. Supaya tujuan utamanya adalah terhindar dari hal-hal yang perkumpulan yang tidak baik. Apalagi ini sekarang lagi banyak marak kumpul-kumpul sing ketok tren nak ora kumpul ya berarti ora tren gitu. Kumpulin yang di jalan ning perapatan, pokoknya nggawa macam-macam sih marake aku kuat gitu kan gitu. Pakai botol, pakai macam-macam. Nah, karena kan tadi penting juga Mas Anis pendidikan nggak hanya secara lahir tapi juga batin ya. Artinya kan yang dididik juga batinnya. Karena kan sekarang lahirnya itu maksudnya kadang kita melihatnya itu orangnya kok padahal dia kumpulannya misal ya Ustaz. Walaupun kita sudah berkumpul di tempat-tempat yang baik kayak misal remaja masjid atau mungkin karena hatinya nggak di sana. Atau mungkin di pesantren gitu. Kan kemarin juga ada beberapa kasus di pesantren juga kan, bahkan ada yang takmir masjid ngapain gitu lah, entah korupsi atau apa gitu. Kan ada seperti itu juga. Berarti kan ini apakah masalah kumpulannya atau mungkin ada hal lain yang di situ? Ada hal lain. Salah satunya adalah kayak semacam virus ya. Virus media sosial. Berita yang terlalu di-up itu kadang-kadang membuat kita untuk menjadi inspirasi untuk kita lakukan gitu. Itu anak muda yang pernah kita tanya gitu. Loh, kamu kok bisa ikut-ikutan tren ini gitu kan? Ya lihat itu, lihat TikTok, lihat aplikasi medsos gitu kan. Berita-berita yang sudah di-up banget itu, kemudian menjadi FYP, viral, kok kita menarik, aku pun bisa gitu loh. Apalagi hanya kayak gitu aku punya gitu. Apalagi di kemarin medsos ada tuh yang jualan online itu, beli satu dapat satu gratis. Nah, mungkin ini berarti gitu kan? Sebenarnya kita semua, misal kita yang merasa baik ya Mas Anis, misal kita merasa baik nih, kumpulannya udah baik, tapi ternyata kita juga ikut berkontribusi nih untuk teman-teman yang tadi misal kemudian berbuat buruk dan sebagainya, karena kita meng-up atau mungkin kita menonton lah setidaknya video-video atau konten-konten yang sebenarnya itu tidak mendidik gitu loh, bahasanya seperti itu. Nah, betul. Jadi kalau mengikuti kegiatan dari media sosial yang tidak terlalu mendidik gitu, kemudian malah kita lebih cepat gitu loh, lebih cepat beradaptasi dan bisa gitu. Bisanya gitu. Anak-anak itu kan kita buktikan kok, anak saya 1 2 3 misalnya. Itu kalau dikasih contoh yang buruk langsung paham kok. Tapi kalau dikasih contoh yang baik itu harus 2 kali gitu. Nah, kita kan tadi nggak harus ceramah saja kan gitu. Memang Rasulullah tidak hanya ceramah, tapi langsung dengan perilaku beliau. Itu kenapa Ustaz? Kok bisa ya
Maksudnya kita gampang melakukan keburukan dan sulit melakukan kebaikan. Efek kejut gitu. Sesuatu yang lebih menarik itu justru yang keburukan itu. Padahal kan gimana ini Mas biar? Aldi, ada ajaran agama tentang takwa ya. Nah, Takwa itu kan menjalankan perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Itu kan ajaran agama yang paling utama, bahkan di khutbah Jumat juga sering ya. disampaikan. Masalahnya yang jamaahnya itu pada tidur jadi kan gitu ya. Nah, itu apakah memang kita nggak menghayati agama kita, agama kita, atau memang kita memang Kurang khusyuk ya, ya. kurang begitu paham tentang ajaran agama atau gimana Ustaz? Ya, bukan kita nggak paham agama. Agama itu paham ya. Ada rukun Islam 5, rukun iman ada 6. Kemudian kita juga paham terjemahnya atau penjelasan tentang takwa ya. Misal bakal kita tahu tafsirnya, kitabnya Tafsirnya dan kita sebagainya tahu, lah. Al-Fatihah kita hafal plus artinya. Tetap kenapa Fasih. masih berbuat yang masih belok. negatif itu ya? Iya, karena orang ada yang nyeletuk jelek ini. Aturan tuh untuk dilanggar. Hmm. Kita tahu aturan untuk bisa mengubah hukum. Apalagi paham usul fikih, wah itu langsung diurak-atik hukumnya. Yang penting golek sing enak lah. Menurut dia cocok dengan apa yang dia inginkan. Kemudian akhirnya wah, dadine wis gawe iki piye engko nek iki engko gawe ngene. Dikelah-kelah gitu ya? Nah, akhirnya dibuat diego-egoke supaya hukumnya itu ringan kan gitu. Bahkan ada yang awalnya makruh menjadi mubah. Ya demi keinginan hajatnya dia gitu loh. Karena dia paham. Makanya gini, orang yang terlalu paham itu kadang-kadang malah membahayakan kalau dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Tapi kadang kok malah orang yang paham itu nggak melakukan gimana? Jadi kan pahamnya itu dia cuman di keilmuannya teori aja gitu loh. Tapi ketika praktek dia Tidak ada. nggak ada gitu. Itu karena itu. Karena sebetulnya dia paham, dia bisa meninggalkan tapi dia lakukan. Karena dia tahu celah untuk bisa minta maaf itu. Atau mungkin bahasanya ini Mas itu Aldi ya. Ini. Jadi saya tuh teringat ada sebuah Siapa? kata-kata itu kan begini. Jadi kita itu karena sempitnya pola pikir kita itu kita sering menganggap Tuhan itu selalu dipenjara di masjid atau di masjid taklim. Wah. Padahal kan Tuhan itu di mana-mana. Bisa di sawah kalau yang petani, bisa di pasar kalau yang pedagang, Bisa di istana negara. manapun ya di tempat kerja kalau siapapun yang bekerja, ataupun bisa di dalam diri kita, di hembusan nafas kita kan gitu. Betul. Tapi kenapa kok hari ini kadang itu yang baik-baik yang di masjid taklim, tapi yang di kerjaan korupsi, yang di pasar itu ya mengurangi timbangan. Berarti jangan-jangan di penjara di masjid gitu. Yang di sawah pun sama, pakai yang di sawah sama. Artinya begini, menanam tapi pakai pestisida, pakai kimia. Itu kan merusak alam juga, artinya nggak menghayati agamanya kan itu kan. Bahwa Tuhan itu ya selalu mengawasi kita itu gimana itu? Ya, padahal kan kita sudah diperintahkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sampai merusak bumi setelah baik itu kita sudah melihat hijau kita rusak dengan pestisida tadi misalnya. Dengan pupuk-pupuk yang non organik atau pupuk yang kimiawi. Terus kalau misalkan di masjid orangnya baik, terus kemudian ketika kumpul di pasar jelek. Kan memang pasar, contoh ya maaf ya, pasar itu tempat maksiat. Kalau Rasulullah mengatakan itu, pasar itu tempat maksiat dalam artian gini, di situ banyak kecurangan. Bahkan sudah diancam betul kalau misalkan kayak timbangan yang dikurangi. Itu kan seperti wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu kan jelas orang yang sangat curang atau celakalah bagi orang yang curang ketika dia mendapatkan timbangan dari orang lain, dia minta lebih, minta cukup, minta sesuai gitu kan. Tapi ketika dia menimbang sendiri untuk orang lain dikurangi gitu. Ini kan mungkin pasar itu. Nah, itu tempat maksiat. Padahal Tuhan itu bukannya Tuhan itu di mana-mana. Apakah nggak di pasar gitu? Di pasar. Tapi kan gini, Tuhan itu bukan di tempat mana, bukan, tetapi lebih ke kita. Penghayatan diri kita. Ya, kalau misalkan kita punya kertas itu ada tulisannya. Kita baca lewat sini, kita bisa baca. Tapi begitu kertas itu kita masukkan ke mata kita, nggak lihat itu. Menyatu dengan kita. Tuhan ada di nadi kita. Di hembusan nafas kita. Hembusan nafas. Kan kadang gini, misalkan nih ada teman-teman kita nih ya, mungkin sekarang baik ya, ini kan kita baik ya. Tapi juga belum tentu ketika kita pulang di kamar itu baik gitu loh. Betul. Kan begitu ya? Artinya kan seolah-olah itu Tuhan hanya di luar. Nah gitu loh. Padahal Tuhan ada di nadi kita, nafas kita. Tapi tadi tentang pasar ya. Ini takutnya nanti orang-orang pasar jadi marah nih. Kok pasar jadi tempat maksiat? Jelaskan dulu ini. Ya mungkin apakah pasar itu sebenarnya mungkin tempat yang berpotensi betul. bermaksiat? Karena mungkin yang berpotensi itu banyak. Kayak misal kita di pemerintahan itu kan gampangannya kalau kata teman saya itu lahan basah gitu.
untuk melakukan korupsi dan maksiat malahan gitu loh. Lingkungannya juga sama gitu semua. Nah, itu tadi mungkin bisa dijelaskan tentang pasar, apakah relevan dengan zaman sekarang gitu loh. Mungkin jangan-jangan dulu Rasulullah itu mengatakan seperti itu karena ada satu fenomena atau kasus di zaman Padahal kan beliau. Rasulullah juga berdagang, Ustaz. Iya, betul. Pada di situ kan ada kasus, ada pencurian, ada korupsi, termasuk mengurangi timbangan tadi itu loh. Sampai di nas di dalam Al-Qur'an kan, tadi barusan saya sebutkan itu. Makanya dikatakan itu ladang atau tempat yang berpotensi untuk menimbulkan dosa yang lebih banyak. Pencopetan, Intinya kita harus kriminal. lebih berhati-hati ya di situ. Nah, terus yang di pasar apakah terus semuanya maksiat? Enggak juga. Maksudnya di pasar itu kita lebih waspada. Termasuk tadi di luar kelihatan baik, tapi begitu tidak ada orang kita jahat gitu kan. Tapi memang benar, Ustaz. Artinya gini, Mas Aldi, ketika kita punya uang ya, bawa uang berapapun, ketika kita mau pergi ke pasar atau ke mall, itu kan seolah-olah itu masih kurang gitu loh. Masih kurang. Tapi ke masjid Ke masjid itu malah seolah-olah kalau mau kotak infak jalan itu kan yang paling sedikit yang kita masukkan itu kan. ya. Itu kan godanya lebih besar di itu loh, tempat-tempat ramai Apalagi di sekarang pasar. kan pasar itu enggak secara wujud fisik juga Mas Anis. Iya. Kita di media sosial itu pasar juga. Pasar Karena online. di TikTok, Ya. terus di Instagram Ya, sekarang. tadi kan ada teman ada kita yang pasar ketipu soal itu beli Oh iya. beli tapi nggak beli itu loh. Itu Wah. nggak sadar kalau beli itu loh ya. Nah, terus kemudian COD gitu kan. Atau ada yang penipuan juga ada kok. Jadi mengatasnamakan dia COD tapi dia nggak pernah pegang HP aja, enggak, Atau yang aplikasinya aja kemarin enggak itu ada. sempat Gitu. viral itu pinjaman online. KTP. Juga kan kasus yang sekarang itu marak, tapi ya karena kita nggak bisa ngontrol diri kita. Iya, pinjaman online juga kan bisa berpotensi maksiat juga Iya, kan. betul. Misal terus jadi apa? Ada yang bunuh diri juga kan waktu itu. Ada judi online. Itu kan karena sekali kita mungkin terprovokasi dengan orang lain. Betul. Loh itu kok ikut ini kok. Keinginan untuk bisa sama seperti dia kok kelihatannya indah banget. Tapi kok ketika sudah Iya, tapi melakukan saya nggak mampu gitu. Makanya saya harus melakukan terobosan baru, yaitu dengan cara pinjaman online. Kan sekarang pinjaman online gampang tanpa ada agunan kan, hanya KTP misalkan. Tapi ya itu tadi resikonya adalah ribanya itu kan besar banget itu ribanya. Mungkin kita dalam mengontrol emosi tadi ya, kembali lagi ke kontrol diri. Itu bagaimana Ustaz? Jadi kita kan pengen mengontrol diri kita, misal tadi di era media sosial yang sangat mungkin kita nggak bisa menghindari karena kita juga pakai HP, kita buat komunikasi dan kadang kita beli-beli apa butuh lah. Misal beli buku, beli peci itu kan kebanyakan di media sosial di TikTok, di mana itu kan sekarang banyak kan. Nah, itu gimana kita bisa mengontrol diri Ustaz? Jadi pesan-pesan lah buat kita-kita semua itu biar Pengertian. bisa. Jadi kita harus bisa pengertian dan mengerti kita siapa, kemudian kapasitas kita, kemampuannya sampai mana. mengenali diri kita sendiri ya. Iya, kita harus Artinya kenali. antara kebutuhan dengan keinginan harus tahu gitu Ya, ya. jangan sampai kita sampai kita tersebut gini, lebih besar pasak daripada Yang tiang. Jadi kita tidak sanggup untuk itu, tapi kita melakukan itu. Kemudian kita, ya kan banyak itu. Dia pengen ini. apalagi itu kalau di aplikasi kuning ada apa namanya? Aplikasi Oren, Play letter atau apa itu? pay later, ini resiko nih. Jadi bayar bagi nanti. anak-anak muda ini gampang sekali nih. Jadi gampang sekali tergoda Terkena untuk mencet pelet. itu ya. Ternyata tagihannya banyak. Iya. Wah, rasa dibayar susah. Nanti telepon orang kan gitu. Nah, makanya gini. Jadi untuk mengontrol diri supaya kita nggak terlanjur atau nggak terlalu terjerumus di situ, dengan cara kita mengenali diri kita dulu. Pertama, tentunya tetap membawa iman dan takwa dimanapun kita berada gitu. Jadi kita mau berada di toilet sekalipun kita juga masih diawasi. Mungkin gini Ustaz, Jadi gitu. pengen menambah keimanan yang tinggi kan, itu kan beli jubah, beli sorban, beli macam-macam, tapi uangnya nggak ada. Lah, terus Kemudian Pay later. pay letter. boleh enggak itu? Itu boleh gimana? Ya, boleh aja, asalkan dia konsekuen gitu kan. Tapi kan masalahnya kan khawatirnya nanti kalau dia nggak bisa membayar, gitu loh. Padahal dia nggak, anak-anak pelajar belum punya penghasilan, dia sudah bisa pay letter. Wah, langsung aja setelah pay Kan letter. mungkin kan ya terinspirasi kepada sosok seorang figur mubalik yang pakai jubah, pakai sorban, jubah, ya. pakai imamah gitu kan. Tapi nggak kayak ini, imamah kan beda ya. Yang Kemudian beli Tapi di gimmick loh. ya itu kan beli di online itu kan Mas Aldi, kan itu kan juga artinya kontrol kita yang pengendalian diri kita yang harus kita kuatkan itu kan. Kadang kan Jangan sampai pengen terpengaruh. meniru ya dan Iya. apa ya seolah-olah itu ya saya pengen seperti idola saya gitu. ya yang sudah terjadi kan sudah terlanjur silakan. Tetapi kalau mau seperti itu lagi, ntar dulu. Kenapa kan gini? Jangan
jangan hanya meniru pakaiannya, tapi juga akhlaknya gitu loh. Kalau hanya meniru pakaiannya, nanti kita yang nggak bisa mengikuti. Oh, sekarang banyak kok yang duplikat ya, istilahnya jubah yang tidak mahal juga ada. Ya beli yang murah aja lah gitu. Imamah yang nggak mahal juga banyak, beli yang murah. Jangan yang branded seperti wah ini syekhnya ini pakai imamah yang harga berapa. Oh, saya harus beli sesuai dengan beliau. Kemudian jamnya apa gitu. Harus beli yang seperti beliau. Kita nggak sanggup gitu. Jamnya mahal gitu kan. Jam kita kan murah ini misalnya. Contoh ya. Nah, tapi kan kalau kita bilang cincinnya itu apa? Kita harus beli ternyata cincin yang mahal. Nggak usah harus begitu. Tapi paling tidak duplikat lah, mirip-mirip. Yang paling utama itu adalah akhlaknya yang kita tiru. Kalau sekarang kemarin-kemarin sempat ada polemik, nggak usah ikut-ikutan gitu kan. Tapi lebih fokus ke bagaimana kita untuk mengubah atau untuk memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik. Akhirnya gini, agar kita itu lebih baik sama Tuhan juga sama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas itu seimbang. Jaga kebersamaan, jaga kebaikan bersama, sehingga tindakan anarkis, emosional dan sebagainya akan mulai terurai, akan mulai berkurang gitu. Kalau kita sudah terbiasa untuk mengkotak misalnya, wah kita nanti bisa jadi orang yang anarkis, orang yang tidak menerima masukan. Berbeda kita marah, repot kan? Jadi ada perbedaan kemarin, ya marah. Bukan hanya lisan saja kita yang emosi, tapi juga fisik kita. Tangan kita sudah mulai bergerak, nih ada batu tak lempar kamu. Bahkan chat itu, sampai dia bingung kan, lupa kan dia balas chat. Lupa HP-nya dilempar ke HP saya gitu. Maaf HP saya kan gitu. Jadi saking emosinya tadi itu, lempar batu. Tapi kan nggak ada batu, orangnya di situ. Orangnya nggak di depan kita, tapi kita malah HP yang dilempar kan susah. Malah ya rugi sih Pak, kita sendiri. Tapi tirakat apa yang kita perlu lakukan Ustaz? Biar kita itu bisa mengendalikan diri, terutama hawa nafsu lah. Entah itu amarah, terus tadi pay letter, terus misal menggibah dan lain sebagainya itu biar kita bisa mengendalikan gimana? Kan gini, ada trik ibadah yang bisa kita buat untuk menjadi senjata peredam. Sebenarnya kita punya loh. Apa itu, Tat? Puasa. Nah, puasa itu. Kan itu kan puasalah gitu kan. Jadi kalau misalnya contoh nih, peredam dalam hal nafsu yang lain-lain, kalau nggak sanggup nikah misalnya, kok secara fisik, secara finansial belum ada, tapi kok hatinya pengen banget posonon kan gitu, poso aja biar kamu nggak tergoda untuk itu. Berarti setiap hari puasa gitu. Puasa. Tapi kalau misalnya untuk urusan yang berkaitan dengan dohir, misalkan kayak terhindar dari pay letter, kemudian emosi, amarah dan sebagainya, kita tuh bisa meredam itu apa? Kita puasa. Karena kenapa kok puasa? Artinya puasa itu gini maksudnya mungkin ya. Misalkan tadi pay letter ya di aplikasi online ya. Puasa itu jangan beli dulu. Nah, salah satunya itu. Tapi juga puasa ini, puasa fisik. Ketika nanti kita mau emosi kan, aduh nggak punya tenaga. Artinya gini, misalkan nih contoh, saya emosi dengan Mas Aldi. Saya harus puasa, apa itu ya? Saya sabar saja. Sabar. Nggak usah main tangan gitu kan. Nanti juga ada yang bisa diambil hikmahnya kan gitu ya. Betul. Jadi kita sabar, kita diam, puasa lah. Jadi kalau misalkan nggak bisa, Pak, saya puasa tetap kayak gini orangnya. Ya berarti posomu aja sahur. Sampai betul-betul lapar gitu. Nanti kalau, wah, menyiksa nggak? Ya rodok menyiksa. Makanya kalau misalkan nggak pengen seperti itu, jangan dilanjutkan emosinya. Tapi memang kondisi fisik ya atau fisiologis kita itu memang berpengaruh juga sama emosi Mas Anis. Maksudnya kadang kan kita lemes ya. Ya. Ya kan mau gerak, mau emosi kan, tapi ya nggak ada tenaga. Gitu. Maksudnya kan emosi itu kan sebenarnya kan kondisi badan kita, artinya aliran darah, kemudian detak jantung dan lain sebagainya itu kan emosi maksudnya. Yang kemudian dirasakan itu namanya perasaan. Nah, ketika emosi misal nggak stabil, kita nggak bisa mengenali emosi dan perasaan kita kacau, itu kan akhirnya tindakan atau perilaku kita kan tadi yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain juga. Gitu. Betul itu betul. Tapi juga artinya gini misalkan tadi puasa ya, terus jangan sampai puasa menjadi dalil kita malas. Kita nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Itu kan repot juga Mas Aldi. Kadang kan lemes ya. Iya. Nah ini puasa wis nggak usah ngapa-ngapain lah. Nggak usah kerja, nggak usah apa, kan repot nanti. Kadang alasan misal disuruh ngangkat, aku poso gitu. Suruh lembur, poso. Suruh ngebetong-betong kamera, poso aku nggak kuat. Poso gitu aku nggak kuat gitu. Terus ngombe lah. Artinya kan puasa itu juga bisa jadi jalan tirakat kita untuk menghindari maksiat. Betul. Tapi juga jalan tirakat diri kita untuk berbuat yang baik gitu loh. Betul sekali. Jadi salah satunya memang kita itu sudah dididik ya sama Rasulullah bahkan. Ya walaupun tidak secara langsung lewat guru-guru kita. Beliau itu ya puasalah karena
itu bisa meredam amarah. Itu pertama. Terus tapi yang jelas siapapun yang bisa meredam amarah, dia nanti akan aman gitu. Dia punya surga. Dia punya kebahagiaan di dunia gitu. Yang dimaksud bukan lantas la taghdab wala jannah terus kita punya surga langsung majegaki, enggak. Artinya kehidupan kita bersama kita kumpul dengan orang-orang itu nyaman gitu, enggak ada masalah. Iya. Ini surga ini. Artinya Ini semua orang itu kita anggap saudara kan gitu ya. saudara. Kita anggap saudara. Ya misalkan ada konflik sedikit ya itu hal yang biasa. Kan ada forum minta maaf kan, ada islah kan itu kan. Itu kan bisa dipakai kalau misalkan emosinya tinggi kan nggak mau itu, Ustaz. Kalau minta maaf nggak mau. Ya susah nih kalau islah. Tapi perasaan orang memang beda-beda ya. Kadang nggak bisa langsung bisa memaafkan dan sebagainya. Dia karena belum bisa mengontrol diri. Iya, betul. Mungkin kita juga begitu. Jadi kadang-kadang kita juga wah belum bisa mengontrol diri. Aku kalau suruh maafin dia nggak mau dong. Gitu. Kalau apa tadi tentang bicara tentang fisik nih Ustadz, kan kemarin banyak tuh kasus-kasus yang kekerasan fisik dan lain sebagainya. Terus tadi juga fisik itu kan mempengaruhi perasaan kita. Nah kalau misal olahraga nih Ustadz, apakah di Islam itu ada anjuran untuk kita itu berolahraga? Karena kan kalau orang olahraga itu kan kadang jiwanya jadi sehat. Tadi kan ada yang apa jenengan bilang Al-aqlu salim fil jisim salim. Nah, apa itu artinya Ustadz? Jadi akal yang sehat itu tergantung dari badan fisik yang sehat. Nah itu kan fisik yang sehat kan termasuk olahraga itu kan membuat fisik sehat. Betul. Nah itu apakah kemudian bisa di dalam anjuran Islam itu bisa dilakukan seperti kenyamanan orang ketika duduk, misalkan kepala nggak pusing, badan nggak panas, kita duduk begini santai, enjoy ya enak. Tapi kalau badan panas, kemudian kepala pusing, hawane, waki begitu, hawane emosi, marah, kan nggak nyaman juga. Makanya gini, orang sehat itu memang sebuah hal yang dianjurkan oleh agama kita. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa berpikir sehat kalau dalam posisi jasad atau tubuh yang dalam kondisi sehat. Kalau misalkan pusing 7 keliling, kemudian urusannya banyak, wah mikir hari kan. Setelah mikir nggak ada kerjaan selesai. Kenapa? Karena akal yang dijalankan pun juga tidak lancar gitu kan. Kemudian pemikirannya juga lambat akhirnya. Kenapa? Karena dia dalam fisiknya itu tidak ada kesehatan. Makanya kita disuruh untuk olahraga. Ya, kan dulu mungkin Rasul juga mengajarkan di hadisnya tuh Ustadz ada berkuda, ada memanah, iya betul, ada itu olahraga. Berenang itu kan. Itu termasuk olahraga Mas Aldi. Itu olahraga. Iya. Kalau sekarang kan mungkin sekarang kan pengembangannya kalau ya itu macam-macam jenisnya. itu ya. Kalau kuda jelas nggak mungkin kita ya, karena nggak ada kuda. Kita pakai motor Ustaz. Kita motor. Motornya disurung. Nggak, kakinya itu yang gerakin. Iya. Disurung. Renang juga sama, renang kan juga ada. Terus kemudian tambah lagi satu apa itu setelah renang? Pemanah itu. Pemanah. Kalau pemanah kan harus ketelitian, jadi konsentrasi itu melatih konsentrasi. Kan sama fisik juga Ustaz. Jadi kan konsentrasi kita wah pas. Itu kalau memanah hati itu kan ya harus konsentrasi betul. Harus konsentrasi, jangan gegabah. Anggur panas sembarangan kan kena orang nanti nggak jelas nanti. Tapi kalau fokus itu kan. Kalau Mas Anis sekarang belum pernah memanah ya Mas Anis? Memanah siapa dulu ya? Soalnya kayak memanahnya belum tepat-tepat ini. Nggak meleset terus. Karena mungkin yang dipanah itu buah mangga. Buah mangga. Kayaknya nggak kena ya. Bukan buah yang lain loh ya Mas Aldi. Mungkin mangganya mangga goyang jadi kan nggak bisa. Keterangin ya. Apalagi terus mangganya langsung dulu kok hilang. Sebelum dipanah kok hilang. Artinya itu olahraga juga penting bagi diri kita untuk pengendalian diri. Juga ada olahraga non fisik. Bagaimana kejiwaan kita harus dibangun dengan baik dengan majelis taklim ya saja. Majelis taklim, terus kemudian kalau tadi ada kata-kata kalau Allah hanya ada di majelis taklim, betulkah gitu kan? Gara-gara kita lihat maksiat di luar kantor ada korupsi, berarti Allah tidak di situ? Enggak. Allah itu ada di nadi kita. Hanya saja kita nggak pernah bisa melihat secara langsung, nggak bisa melihat menyadarinya. Kenapa? Ya ibarat kertas ada tulisan. Kalau kita dekatkan nggak bisa terlihat. Tapi kita harus bisa merasakan. Ini kita semua ada di sisi Allah kan itu. Artinya kita ambil, kita bikin bahwa Allah selalu ada pada diri kita. Mungkin gini saja, kalau di masjid Mas Aldi atau majelis taklim atau majelis selawat itu baru ingat Allah. Tapi kalau sudah keluar itu sudah hilang, sudah tidak ingat sama Allah. Itu kan berarti kan Allah di sana gitu kan, nggak ikut kita itu. Kak, seolah-olah kan sempit bahwa Allah hanya di penjara di seperti tempat itu ibadah. Majelis taklim, masjid. Padahal tidak, padahal Allah ada di nadi kita, nafas kita. Kita kan setiap hari kan diawasi oleh Allah. Ada ihsan itu kan, konsep ihsan kan juga kita bagaimana terawasi. Tapi ya karena belum memahami itu. Oh sudah paham teori.
Tapi untuk melakukannya, wah susah ini Itu melakukan. perlu dibiasakan. Dan kalau memang pengen kita benar-benar merasakan di Allah, nah mungkin pemirsa juga harus ikuti ngopi terus. Nah, besok ada kegiatan ngopi dan selalu jangan sampai Ketinggalan. Karena pasti ada hal-hal yang baru ya. Ya, ada hal yang baru yang harus kita bahas. pecahkan Ini bersama. karena ini Ustadz sudah dikode sama kru. Mungkin ya. ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita biar tidak emosi. Monggo, Ustadz. Gitu. Yang pertama, untuk kita bisa supaya tidak bisa lepas landas tanpa ada kontrol, artinya kita bisa mengendalikan diri adalah dengan cara pertama kita bisa melakukan puasa seperti yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi termasuk yang mengontrol hati kita itu adalah puasa. Terus kemudian yang kedua, iman dan takwa itu menjadi senjata yang bisa kita bawa gitu supaya kita bisa mengontrol diri kita. Kenapa? Karena di situ ada pengertian bahwa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang Allah dan melakukan dan mendekati hal-hal yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu poin-poin khusus yang bisa kita ambil supaya kita menjadi orang yang bisa mengontrol diri. Dan amarah bisa kita kontrol dengan cara kita mengerti bahwa kita itu adalah seorang manusia yang penuh dengan kekurangan yang selalu dibimbing oleh Allah, kan begitu. Makanya kita dalam mengontrol diri mengetahui diri kita sebatas apa sehingga kita tidak bisa keluar atau kita tidak bisa semena-mena untuk mengeksploitasi kita sendiri sampai akhirnya kita nggak mampu mengontrol diri kita gitu. Dan ingat kata-kata yang selalu disampaikan oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu pasti akan memperoleh surga. Tidak hanya di akhirat saja, tapi kebahagiaan di dunia itulah yang dikatakan sebagai surga, kedamaian dan ketentraman, kebahagiaan bersama teman. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Matur suwun Ustadz sudah rawuh dan memberikan ilmu kepada kita semua. Mas Aldi. Cukup Mas Anis. Tadi ya la taghdab walakal jannah harus kita ingat-ingat betul. Biar kita tidak marah-marah, ojo nesu kan. Ojo nesunan, ojo kagetan, ojo gumunan. Nah, oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, bila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.